Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kalibrasi metode dalam analisis instrumen, regresi dan korelasi. Seperti yang sudah kalian lihat di video yang saya beri, jadi yang namanya regresi itu kan nanti dia membentuk suatu persamaan linear atau persamaan regresinya yang dibuat dari garis regresinya ini. Nah, ini garis regresinya, di mana garis regresi ini adalah pertemuan titik antara nilai x ini kan sumbu x-nya di bawah dan sumbu y-nya. Nah, di sini saya contohkan sumbu x ini adalah konsentrasi, sedangkan y-nya ini adalah sinyal atau nanti nilai dari suatu yang didapat tergantung dari konsentrasinya berapa. Oke ya. Kemudian kalau kalian ini di sini jadi persamaan garis atau persamaan regresinya itu untuk sederhananya bisa dibuat dengan bentuk y sama dengan a plus bx, di mana a ini adalah intercept atau kalau di video tadi dilambangkan dengan beta 0, sedangkan bx itu nanti slope-nya atau yang seperti yang kalian lihat di video tadi adalah beta 0x gitu kan. Nah, itu beta 1x, maaf, itu slope. Nah, slope ini bisa dibilang sebagai gradien atau kemiringan garisnya, sedangkan kalau intercept tadi adalah perpotongan garis pada sumbu y saat nilai x-nya adalah 0, itu yang disebut dengan intercept. Nah, slope itu kemiringan garis, kalau intercept itu perpotongan garis terhadap sumbu y saat nilai x-nya adalah 0. Nah, regresi yang dimaksudkan adalah pencarian harga-harga tetapkan A dan B berdasarkan data yang ada. Jadi ini ya, berdasarkan data yang ada, jumlah atau pasangan data x, y sebanyak n buah. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya 5 data x, y-nya juga ada 5. Jadi itu x dan y itu berpasangan, karena kan seperti yang sudah dijelaskan di video, kalau y ini kan dia variabel yang terikat, di mana dia nanti angkanya akan mengikuti variabel x-nya. Variabel x ini kan variabel bebasnya. Jadi kalau dia punya 5, nanti y-nya juga ada 5, seperti itu. Nah, kemudian ini di sini juga dijelaskan untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya, untuk mencari slope atau nilai b-nya itu dicari dengan persamaan ini, sigma i kemudian xi dikurangi x bar dikalikan yi dikurangi y bar, di mana x ini adalah data-data x-nya, x bar ini adalah rata-rata x, yi ini adalah data-data y, kemudian y bar ini rata-rata y-nya dibagi dengan sigma xi min x bar pangkat 2. Xi data x, x bar itu rata-rata x, kemudian dipangkatkan 2. Nah, ini saya terangkan sebentar. Untuk rumus ini kalian harus kerjakan dulu satu-satu yang ada di dalam kurung. Nah, ini kan pembagian ya, berarti kalau pembagian ada pembilang dan penyebutnya kalau dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, di pembilang ini kan dia nanti kalian harus mengerjakannya dalam kurung ini. Yang pertama kan xi dikurangi x bar, dimana nanti semisal kalian punya 5 data x, berarti nanti masing-masing data x-nya ini dikurangi dengan rata-ratanya, masing-masing x dikurangi rata-rata gitu kan, seperti yang awal-awal kalian kerjakan dulu. Kemudian ini yi, ini juga sama prinsipnya dengan ini. Jadi satu-satu data y itu kalian kurangi dengan rata-rata y-nya. Nah, jadi masing-masing kurung ini nanti kalian akan punya data sendiri. Setelah kalian mendapatkan hasil dari masing-masing kurung ini, berarti kan ini nanti hasilnya sama-sama 5 ya. Yang kurung ini hasilnya 5, yang ini juga hasilnya 5 ya kan. Ada 5 data, maksudnya masing-masing 5 data. Nah, setiap data ini nanti silahkan dikalikan. Nah, ini kan kurung yang pertama dan kurung yang kedua ini kan dikalikan. Jadi xi min x bar dikalikan yi min y bar. Jadi masing-masing dari hasil ini dikalikan hasil ini, masing-masing ini dikalikan masing-masing ini. Kemudian kalau sudah dikalikan nanti baru dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini, kalau sudah dapat jumlahnya ini, nanti kalian silakan, ini kan juga sama xi min x bar, berarti
masing-masing data X dikurangi rata-rata, nanti kan dapat 5 data lagi, dapat 5 data. Nah, masing-masing datanya ini kalian kuadratkan dulu baru dijumlah. Nah, ini sama seperti yang dulu kalian di distribusi normal itu bikin kurva itu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan jumlah atas, kemudian mendapatkan jumlah bawah, silakan dibagi. Nah, hasilnya adalah nanti mendapatkan nilai B. Kalau sudah mendapatkan nilai slope-nya, ini nanti bisa kalian gunakan untuk mencari nilai intercept-nya, di mana di sini dilambangkan atau disimbolkan dengan A, yaitu Y bar dikurangi B kali X. Y bar itu adalah rata-rata Y dikurangi B. B ini adalah hasilnya ini, hasil dari hasil atau nilai slope-nya, nilai slope dikalikan dengan rata-rata X. Nanti kalian akan mendapatkan nilai intercept-nya. Kalau sudah mendapatkan nilai slope dan intercept, silahkan kalian bikin nanti membuat persamaan linearnya Y sama dengan A plus BX gitu ya. Untuk slope ini seperti ini kan dia selalu diikuti dengan X ya. Jadi nanti silakan kalau kalian misalnya tadi hitung-hitung dapatnya ini nilai A-nya interceptnya 1, misalnya B-nya 5, berarti Y sama dengan 1 ditambah 5X. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi A dan B-nya saja yang diganti angka, yang dicari angkanya. X-nya biarkan X, karena yang namanya persamaan garis itu bentuknya seperti ini, Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B-nya nanti diganti dengan angka setelah kalian menghitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada korelasi, juga sudah dijelaskan ya di video. Ini rumusnya untuk mencari korelasi. R sama dengan sigma I, XI min X bar dikalikan YI min Y bar. Nah, ini sama cara menghitungnya. Kemudian ini dibagi sigma XI dikurangi X bar kuadrat dikalikan, jadi ini kurung siku pertama, ini kurung siku kedua, dikalikan sigma YI dikurangi Y bar kuadrat. Hasilnya ini semua dipangkatkan setengah atau di akar. Pangkat setengah itu kan akar. Nah, jadi prinsipnya nanti kalian silakan hitung dulu yang ada di dalam kurung ini, masing-masing dalam kurung ini dihitung. Kemudian kalau sudah dapat masing-masing, kemudian dikalikan juga. Ini juga ini dihitung dulu, dijumlah. Kemudian ini dihitung, dijumlah, baru dikalikan, lalu hasilnya di akar. Yang di akar hanya yang penyebutnya saja loh ya, ini bukan semua, tapi hanya penyebutnya saja, atau yang di bawah ini yang di akar. Kalau sudah ketemu nilai R-nya, nanti kalian bisa gunakan untuk mencari koefisien determinasi atau R kuadrat, tinggal R dipangkat 2. Nah, kalau sudah, saya beri contoh soal ini. Larutan standar dari senyawa fluorescens diukur dengan menggunakan spektrofotometer fluorensi. Hasilnya sebagai berikut. Fluorescens atau fluorescent intensities itu didapatkan hasil 2,1, 5,0, 9,0, 12,6, 17,3, 21,0, dan 24,7. Sedangkan konsentrasi Pg piktogram per mili itu didapatkan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, dari sini sudah terlihat ya mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya. Seperti yang sudah digambarkan di awal tadi, di slide PPT awal slide pertama tadi, itu kan ada kurva linear ya, dimana sumbu X-nya itu kan tertulis konsentrasi atau concentration, berarti untuk ini konsentrasinya ada, nanti akan mengisi pada sumbu X, sedangkan fluorescent intensities ini akan mengisi pada sumbu Y-nya, berarti konsentrasi ini adalah variabel bebasnya, sedangkan intensitas dari fluoresensnya ini adalah variabel terikatnya. Nah, kemudian kalau sudah, tentukan persamaan regresinya dan hitung korelasi serta koefisien determinasinya. Satu lagi, silakan buatlah kurva regresinya. Nah, buatlah kurva regresinya seperti itu. Jadi ada 3 yang harus kalian lakukan. Untuk yang ada 3 tugas ya ini. Nah, saya akan contohkan untuk menghitung persamaan korelasinya seperti ini. Nah, ini
Saya akan contohkan untuk membuat persamaan regresinya. Nah, di sini kan ini saya sudah tampilkan rumus ya untuk mencari slope-nya, ya kan? B ini tadi kan kita anggapnya sebagai slope atau kemiringan garisnya. Nah, slope-nya ini kan kita harus mempunyai harus menghitung dulu yang di dalam kurung ini ya. Nah, di sini ada XI, di mana XI ini adalah data-data dari X, kemudian ada YI ini adalah data Y-nya, sedangkan X bar itu rata-rata X dan Y bar adalah rata-rata Y-nya. Jadi yang harus kita lakukan dulu adalah pertama kita harus mencari rata-rata X-nya dulu, seperti ini misal. Rata-rata X, kemudian rata-rata Y, ya kan? Rata-rata Y. Nah, silakan nanti dicari rata-ratanya berapa dari masing-masing variabel bebas dan terikatnya ini. Kemudian di sini kolom selanjutnya kita lihat apa yang harus kita lakukan setelah itu. Nah, di sini kan kita harus menghitung yang di dalam kurung ini ya. Ini yang pertama ya, XI dikurangi X bar. Berarti di sini XI dikurangi rata-rata X gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kalian bisa sebentar, rata-rata X gitu. Kalau misalnya nanti kalian bisa menemukan simbol ini, silahkan dipakai. Kemudian yang kedua adalah YI dikurangi Y bar. Berarti rata-rata data Y dikurangi rata-rata Y-nya. Dikurangi rata-rata Y. Nah, ini bisa ya, berarti tinggal ini dikurangkan yang sebelah sini, kemudian seterusnya, ini juga seterusnya. Oke. Kalau sudah, berarti kan kalau sudah masing-masing ini kita dapat, kan langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan kurung pertama ini dengan kurung yang kedua. Nah, berarti di sini ya, ini berarti XI min atau gini. Rata-rata X agak panjang sih memang, dikalikan YI dikurangi rata-rata Y. Nah, terserah kalau untuk masalah untuk ini penjudulan tabelnya ini, silahkan kalian kreasikan sendiri mau seperti apa. Yang jelas saya anjurkan kalau setiap membuat kolom ini kalian membuat ada judulnya supaya kalian nanti nggak bingung. Oh, ini apa sih? Kalian tinggal baca aja atasnya apa gitu ya. Jadi silakan nanti setiap kolom ini kalau kalian bekerja dengan memakai kolom ini dikasih judul atasnya seperti ini. Jadi biar tahu kolomnya itu tuh hitungan apa gitu ya. Nah, kalau sudah membuat yang XI rata-rata X ini di pengalian dari dua kurung ini, kalian tinggal kalikan aja. Ini ketemu ini kali ini ketemu di sini, ini kali ini ketemu di sini, dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah nanti silahkan dijumlahkan. Nah, kalau sudah dijumlahkan, kita lihat. Berarti kan yang pembilangnya dia sudah selesai ya. Sekarang penyebutnya sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, XI dikurangi X bar sudah ada? Sudah ya, ini ya, XI dikurangi rata-rata. Yang belum apa? Yang belum adalah kuadratnya. Nah, silahkan nih di sebelahnya sini kalian buat XI dikurangi rata-rata X pangkat 2 gitu ya. Nah, ini nanti silakan isinya di sini adalah data yang dari sini, kemudian kalian kuadratkan sampai akhir, sampai berapa? 5 data ini ya. Oh, 6, maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 7 ternyata. 7 data itu 7 data ini kalian kuadratkan masing-masing, kemudian kalian jumlahkan. Nah, jumlah inilah yang nanti akan untuk menghitung bagian penyebutnya ini. Kalau sudah ketemu jumlahnya, silahkan dibagi. Berarti kan jumlah dari sebelah sini dibagi jumlah yang kolom sebelah sini. Begitu seterusnya sampai nanti kalian ketemu yang B ini. Kemudian kalau sudah ketemu yang B, ketemu yang A juga kan, berarti interceptnya bisa dicari. Kalau sudah ketemu A dan B-nya, silahkan kalian buat persamaan garisnya. Persamaan garisnya cukup ditulis seperti ini aja. Y sama dengan, misalnya tadi A-nya ketemu 3 gitu ya. Misal
A-nya ketemu 3, B-nya ketemu 7 gitu ya. Positif semua hasilnya. Berarti Y sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 7X. Nah, X-nya kenapa? Nah, ini kan X7 tadi kan karena X7 itu kan hasilnya dari B alias slope-nya, berarti dia harus dikasih X. Nah, ada X-nya di sini karena dia adalah variabel bebasnya. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan persamaan garis atau persamaan linear. Kemudian tugas kedua apa tadi? Tugas kedua adalah maaf nih. Hitung korelasi dan koefisien determinasinya. Nah, silakan dihitung sendiri nanti korelasi dan koefisien determinasinya. Rumusnya tadi juga sudah ada, saya berikan ini. Silakan dihitung, kemudian membuat kurva regresinya. Cara membuat kurva regresi itu sama seperti kalian dulu membuat kurva lonceng itu ya. Kurva Gauss itu distribusi normal. Nah, pakai insert kemudian charts. Nah, gunakan saja yang scatter ini. Nah, scatter gini ya. Kalau sudah nanti bisa ketemu lagi gambar kurvanya dan ada di situ juga ada garis linearnya. Nah, itu silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan ke email saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.